Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Kalau inget naik kuda, saya kok ingat Prabowo. Melekat sekali ya. Padahal juga jarang banget ada liputan soal kuda, dan Prabowo ini jarang. Tapi saya kalau ingat kuda, itu kalau politisi, saya ingatnya Prabowo. Ya, ini namanya branding, namanya image. Kalau ingat kuda, ya ingat Prabowo. Sama seperti kalau saya ingat banteng, ya ingatnya PDI Perjuangan. Ingat kerbau, ingatnya Cikeas gitu. Mungkin di daerah Cikeas ada kerbau, saya nggak tahu. Ingat politik identitas, saya ingatnya Anies. Kalau saya ingat Rizal Afif, nah baru saya ingat Refli Harun. Ya, tiap sosok ya, tiap pribadi, tiap figur itu pasti punya image yang melekat di masyarakat. Dan dulu saya ingat Eni Ero, ya, ingat Eni Ero, itu saya ingatnya Denny Sregar. Nggak dulu sih, sekarang juga sih. Nah, saya mau bicara soal kuda, ya. Karena wali kota Solo, Gibran Rakabuming, mengaku diajak oleh Menteri Pertahanan Prabowo untuk belajar atau kursus naik kuda di rumah Prabowo di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini dia nih. Tapi sayangnya Prabowo kok ngajaknya Gibran ya. Kalau ke Hambalang harusnya bukan Gibran, tapi AHY dan juga Ibas. Karena ikatan batin mungkin ya antara AHY dan Ibas itu lebih kuat kalau soal Hambalang itu daripada Gibran. Ya itu barangkali ya, asumsinya begitu. Tapi Prabowo malah ngajak atau ngundang Gibran untuk sekedar belajar naik kuda. Biasa. Ini biasa. Seorang ketua umum partai, apalagi menteri pertahanan, tiap kata pasti ada sesuatu di baliknya. Ada apa di balik ajakan Prabowo naik kuda di Hambalang? Saya coba menerka-nerka. Saya coba menganalisa. Kira-kira apa makna ajakan Prabowo kepada Gibran? Kenapa naik kuda? Apa nggak bisa misalnya naik yang lain lah gitu ya. Misalnya sepertinya naik angkot atau naik haji. Berbagai asumsi publik berkembang. Maklum, sekarang sudah mulai musim copras-capres. Kita akan banyak menemui berbagai manuver para politisi yang tak jarang unik, menarik, esentrik, menggelitik, dan penuh taktik. Tapi pertanyaannya, kenapa naik kuda? Apakah mungkin untuk menaikkan elektabilitas atau sekedar cek ombak? Ini saya nggak tahu nih, apakah Prabowo akan menggunakan strategi menunggangi kuda untuk mengimbangi kandidat sebelah yang lebih dulu pakai strategi menunggangi agama. Keras ya. Ya oposisi harus keras. Nah, dalam pikiran saya, Prabowo sedang memberi sinyal. Yaitu sinyal bahwa dirinya meski sekarang berusia menjelang 71 tahun, tapi masih bisa dan kuat menunggang kuda. Masih bisa mengendali kuda supaya baik jalannya tuk, titak, tituk. Sinyal bahwa usia hanya masalah angka. Angka gula darah maksudnya. Juga angka di timbangan berat badan maksudnya. Juga angka yang tertera di resep dokter 3 kali sehari, 2 kali sehari setelah makan. Lalu sinyal berikutnya adalah bahwa Prabowo tidak alergi dengan generasi muda. Prabowo merasa akomodatif terhadap anak muda. Saya pikir itu ya. Nah, pertemuan Prabowo dan Gibran terjadi ketika Pak Jokowi mantu sang adik bungsu, yaitu Bu Idayati, yang menikah dengan Ketua MK. Di hajatan kemarin itu, Prabowo dipertemukan dengan Gibran oleh Pak Jokowi. Dan menurut Gibran, Prabowo sempat bilang mengundang Gibran untuk latihan naik kuda di Hambalang. Wah, kalau ini terjadi, Prabowo pasti senang. Gerindra senang. Kudanya juga senang. Cuma mungkin dinasti Cikeas saja yang meradang ya. Mungkin Pepo akan bilang, Pepo, beli sepeda ke toko Bang Jaja. Pakai kardus biar nggak hilang. Kalau mau naik kuda ya naik saja. Tapi kenapa harus ke Hambalang? Tuhan tidak suka. Ya, Gibran mengaku tidak memiliki persiapan apapun terkait ajakan berkuda dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Gibran mengatakan masih menunggu jadwal dan undangan dari Prabowo untuk waktu yang tepat bagi keduanya bertemu di Hambalang. Prabowo saat ini bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo, memuncaki survei-survei capres secara nasional.
Dan publik masih ada yang menaruh harapan ke Menteri Pertahanan ini untuk kembali ikutan capres yang sudah mulai harus daftar tahun depan ini. Dan melihat peta pemilih dari segi usia, pada Pilpres 2024 nanti Indonesia akan memiliki usia muda terbanyak sepanjang pemilu. Selama ini atau sebelum-sebelum ini pemilu itu diikuti oleh tidak banyak anak muda. Anak muda paling jumlahnya di bawah 50%. Tapi pada 2024 nanti 60% lebih pemilih pada Pilpres nanti adalah anak-anak muda. Mulai dari yang usia pemilih perdana atau yang baru awal memilih, yang sekarang usianya mungkin 15 atau 16 tahun. Yang hari ini usianya 15 sampai 16 tahun, berarti 2024 nanti dia menjadi pemilih pemula, pemilih perdana. Dan itu jumlahnya banyak, lebih dari 60%. Hampir 100 juta orang. Dan artinya setiap kandidat jika ingin menaklukkan pemilih pemula, mereka harus tahu dan paham kemauan anak muda, yaitu main kuda. Bukan, maksud saya adalah bisa jadi mengajak Gibran ke rumah Prabowo adalah bagian dari politik santun yang sedang dimainkan oleh Prabowo. Karena persepsi publik terhadap Prabowo yang selama ini adalah mantan tentara yang udah berumur, menunggu pensiun dari menteri, dan selesai dari panggung politik. Akan coba digeser persepsi ini mungkin dengan cara mengajak berkegiatan Gibran yang notabene adalah anak muda kreatif, simbol generasinya, dan putra Presiden Jokowi yang juga memiliki talenta di eksekutif. Apakah strategi Prabowo ini akan berhasil? Apakah Gibran akan menggunakan momentum naik kuda bersama Prabowo itu untuk modal masa depan politiknya? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopre. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa! Yo, Sobat Oposisi 69 FM, tersiar kabar Prabowo akan mengajari Gibran naik kuda di rumahnya, yaitu di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kalau sampai ini terlaksana, ini adalah kursus naik kuda terjauh yang pernah ada di Indonesia. Pesertanya dari Solo, Jawa Tengah, lokasi kursusnya di Hambalang, Jawa Barat. Kudanya dari mana? Ngapain kita mikirin kuda? Kalau saya amati, ini sih bukan sembarang kursus naik kuda. Ini adalah kursus naik kuda politik. Setelah Anies kemarin bikin balapan formula politik, sekarang giliran Prabowo membuat gimmick politik ngajari Gibran naik kuda. Kuda politik yang saya maksud adalah politikus memang harus menunggang sesuatu jika mau berjaya. Dan jenis tunggangannya bisa macam-macam. Yang dipilih oleh politikus ini memang mencerminkan siapa politikus itu. Ada politikus yang menunggang partai politiknya untuk berkibar. Ini yang paling klasik dan wajar. Jika figurnya baik, partai akan kena imbas, suaranya bisa meluber. Sebaliknya, kalau figurnya ternyata buruk, partai bisa mendadak tenggelam karena dicuekin oleh rakyatnya. Ini seperti Partai Demokrat misalnya. Ada juga politikus yang menunggang ormas. Nah, ini biasanya kategori politikus nekat atau politikus yang bukan kader apalagi pengurus partai politik. Strategi mereka adalah mungkin membuat relawan atau ormas, entah relawan beneran atau cuma ormas modal spanduk, memodali mereka untuk membuat kampanye pribadinya. Dulu Anies sih seperti ini menurut saya. Dan juga ada politisi yang menunggang identitas. Nah, ini seperti misalnya agama atau suku tertentu. Ini yang paling bahaya. Apalagi saat ini lagi marak yang namanya kadrun. Sedikit saja diiming-imingi surga atau diancam dengan neraka, mereka siap menjadi garda terdepan kampanye tanpa bayaran, cukup dikasih pulsa dan nasi kotak lauknya bakwan. Nah, sementara Prabowo bisa jadi sedang menerapkan strategi baru, menumpang figur idola anak muda baru yang kebetulan adalah wali kota dan anak presiden. Jelas, ini bisa jadi sangat efektif. Meski Gibran sebaya dengan anaknya Prabowo, tapi Gibran nggak minder apalagi takut dengan ajakan Prabowo itu. Sebagian menilai ini adalah simbol dukungan Prabowo untuk Gibran jika kelak mau maju gubernur. Seperti juga misalnya ada suara-suara bahwa Gibran akan maju ke DKI ataupun Jawa Tengah. Ini juga sebagai simbol dukungan Gibran ke Prabowo
sebagai pecinta kuda. Aman ya? Nah, Gibran mengaku siap untuk berangkat ke Hambalang. Namun tentunya Gibran tetap harus menyesuaikan waktu senggangnya Prabowo. Nah, wali kota Solo ini memang sekarang dikenal ramah dan sangat sopan. Ia mengaku tak perlu berlatih naik kuda terlebih dahulu sebelum ke Hambalang, nggak penting. Apalagi menurutnya, kuda milik Prabowo berbeda dengan kuda-kuda yang lain atau berbeda dengan kuda-kuda pada umumnya. Kalau kuda pada umumnya bisa dinaikin kapan saja. Tapi kalau kudanya Prabowo hanya akan dinaikin pas menjelang Pilpres. Ya, demikian Oposisi 69 FM episode Weekend. Jangan pernah lelah menjaga Indonesia. Tetap waras dan dekap terus Bhinneka Tunggal Ika kita. Salam Bletak! Tarik Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.